Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Suryo Ndolo di gedung KPU Jakarta. Suryo, bisa Anda ceritakan bagaimana proses pendaftaran pagi hari ini? Kalau tadi saya lihat sudah ada dari PDIP, juga sejumlah partai politik lain, dan rencananya pada hari ini akan ada 11 partai politik yang akan mendaftarkan dan untuk mendapatkan uji verifikasi. Silakan dengan laporan Anda. Dan bersiap untuk mendaftarkan kesertaannya sebagai calon peserta pemilihan umum tahun 2024. Ya, saat ini dari partai berikutnya sudah bersiap-siap. Siapakah partai berikutnya yang akan mendaftar dan Halo, Suryo, apakah Anda mendengar suara saya dengan cukup jelas? Bisa. Iya, silakan dengan laporan Anda. Hilang-hilangan. Boleh di queue aja dari handphone-nya. Kedengeran nggak, Biji? Pemilihan umum Republik Indonesia, yaitu Partai PDI Perjuangan dan juga Partai PKP, Partai Kesatuan dan Oke, ya selamat pagi. Ini memang pendaftaran partai politik ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Ini memang diamanatkan 18 bulan sebelum hari pemungutan suara dan hari ini, tepat pada tanggal 1 Agustus 2022, ini sudah dimulai pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Dan dari tadi kami mengikuti dinamika yang berlangsung di KPU Jakarta Pusat ini, kami melihat ada sejumlah partai yang memang begitu antusias untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Dan tadi kami melihat sendiri bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai pertama yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon peserta pemilu serentak 2024 yang akan datang. Dan untuk menanyakan lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selamat pagi, Mas Hasto. Selamat pagi, Bung Rio. Oke, Mas Hasto, sehat selalu untuk semuanya begitu ya. Mas Hasto, ini tadi kita lihat bagaimana PDIP menjadi partai pertama yang mendaftarkan untuk menjadi calon peserta pemilu 2024. Ada situasi yang berbeda jika kita bandingkan pada pemilu 2019 yang lalu. Bagaimana PDIP mendaftarkan ketiga begitu, di urutan ketiga untuk mendaftarkan begitu ya. Nah, ini apakah memang ada maksud tersendiri bagi PDIP untuk kemudian menjadi peserta pemilu 2024 yang akan datang sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum? Ya, itu bagian dari tekad PDI Perjuangan karena instruksi Ibu Ketua Umum dengan peningkatan kualitas manajemen mutu dari proses politik di PDI Perjuangan sejak awal diinstruksikan untuk mendaftar yang pertama. Itu juga menunjukkan bahwa seluruh tahapan pemilu yang diikuti oleh PDI Perjuangan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami mendaftar, seluruh ketentuan itu sudah 100% statusnya. Sehingga dengan tekad yang kuat, kami dapat menyongsong pada kehendak rakyat yang sampai saat ini elektoral PDI Perjuangan paling tinggi. Sehingga ini menjadi suatu modal yang sangat penting dengan menunjukkan kesiapsiagaan sejak tahap pertama kami bisa menjadi pemenang pemilu untuk ketiga kalinya. Oke, nah ini kalau tadi saya sebutkan bahwa ada antusias yang berbeda pada menyongsong pemilu 2024 kali ini. Kalau kita ingat pada pemilu 2019 lalu, ketika pendaftaran dibuka, ini partai-partai baru mendaftarkan sekiranya pada hari ke-6 atau hari ke-7 begitu. Nah, ini apa yang dipelajari atau yang dievaluasi oleh PDIP khususnya, untuk kemudian ini hari pertama, lalu kemudian langsung mendaftarkan diri sebagai calon peserta? Ini juga menunjukkan bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU itu terus melakukan improvement, melakukan perbaikan-perbaikan di dalam sistem manajemen administrasinya sehingga semua bisa disubmit secara daring. Berbeda dengan tahap-tahap awal pemilu, kami harus membawa dokumen bertruk-truk untuk datang ke sini. Sekarang semua sudah bisa disampaikan dengan soft file dan kami sudah submit sejak kemarin. Oke, nah kalau kita lihat bagaimana dokumen yang tadi sudah disertakan, dinamika yang di dalam, ini kan kami belum bisa masuk tadi. Tapi apakah sudah diterima oleh KPU dan apa yang dikatakan? Apakah memang sudah terdaftar begitu statusnya? Berdasarkan apa yang didaftarkan oleh PDI Perjuangan, baik tentang profil, tentang kantor, tentang kepengurusan, tentang jumlah anggota, semua sudah terpenuhi 100%. Bahkan untuk jumlah anggota kami berikan simbolik untuk kami daftarkan sebanyak 477.777 sebagai suatu semangat yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bambang Pacul Wuryanto.
Nah, kita bicara harapan sekarang, Mas. Terakhir kalau misalnya kita, mungkin ini akan masih beberapa tahun ke depan begitu, tapi harapannya PDIP sebagai partai pertama yang mendaftarkan diri, lalu untuk suara yang akan didapatkan kalau 2019 menjadi partai pemenang dengan sekiranya 19%-an begitu, harapannya untuk PDIP nanti di 2004 seperti apa? Ya, seluruh tekad dan keputusan Kongres serta arahan Ibu Ketua Umum bagaimana kita berjuang untuk memenangkan pemilu yang ketiga kali. Karena itulah di saat partai yang lain sibuk di dalam melakukan high profile politik, kami turun ke bawah, kami berada di tengah rakyat karena skala prioritas bagi PDI Perjuangan saat ini adalah membantu rakyat di dalam pemulihan pandemi COVID-19 dan juga mengatasi berbagai dampak ketidakpastian global. Dengan turun ke bawah menyatu dengan rakyat itu menjadi modalitas yang paling penting di dalam memenangkan pemilu. Ada angka khusus yang ditargetkan oleh PDIP di atas 20% misalkan? Di dalam Rakernas kedua hal tersebut sudah dibahas, tetapi terkait dengan target saat ini masih dirahasiakan, nanti akan kami sampaikan ke publik pada waktu yang tepat setelah seluruh dinamika politik dari peserta pemilu itu nanti tampil di dalam masa-masa kampanye itu. Oke, tapi tentu lebih dari 2019 kemarin ya? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Hasto, sehat selalu, sampai ketemu ya. Ya, inilah tadi pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan antusiasme dari PDIP sebagai partai pertama yang mendaftarkan diri ke KPU begitu. Karena kalau kita lihat secara langsung, tadi Anda juga bisa lihat di layar kaca Anda, tadi kami sudah melihat pada pukul 8.30 ada PKS yang juga sudah mendaftar dan juga partai PKP begitu yang sudah mendaftar. Ini kita masih tunggu bagaimana waktu-waktu berikutnya karena sesuai dengan pernyataan Ketua KPU kemarin, ada sekitar 9 partai politik yang akan mendaftarkan ke KPU pada hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ausrul dulu. Kita